Baik, teman sahabat petani, saya lagi di pohon alpukat yang sedang berbuah ya. Ini. Jadi kalau kita lihat satu dahan ini ya lumayan banyak buahnya ya. Ini satu dahan yang kecil ini ya. Ini. Di atasnya juga ada ya. Kalau kita hitung ini ya, ini ada 4 di bawah 6. Ini ada 6 ya. Ini kita coba hitung 6 ya. 4 ya. 6. Ini masih satu dahan ya. Ini dahan lain ini. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ya. 27, 28, 29. Ini ada 3 ini. 32. 33 ya. Ini yang satu jalur di depan saya ini ya. Dahan ini 32. Ini 32 ini ya masih berproses. Peluang dia untuk rontok gugur masih ada. Ini alpukat terhitung ya dari keluar bunga udah masuk kurang lebih 3 bulan ya. Ini dari keluar bunga. Artinya masih perlu waktu 3 bulan lagi ya. 3 bulan lagi atau kurang lebih lah 2,5 bulan. Ini bisa petik tua. Karena ini udah masuk tanggal 20 ke atas Juni. Artinya ini prediksi nanti bisa petik Agustus akhir atau September. Yang model sebesar di atas jempol ya. Ini kurang lebih jempol tangan ya, di atas jempol. Yang 3 tadi ini ya teman sahabat. Kalau kita seleksi ini ya biarkan saja lah sayang. Tidak apa, lagian juga buahnya mulus ya. Tidak ada bercak kecoklatan atau tidak ada suntikan dari lalat buah ya. Jadi lumayan baik ya dia punya buah. Semoga karena ya kita kendalikan juga ya setiap minggunya rutin kita mengendalikan hama pakai jenis insektisida ya. Kadang kita pakai regen campur kurakon. Ya seperti itu. Kadang 1 minggu 1 kali aplikasi. Nanti periodik berikutnya ya kita semprotkan lagi. Ini ya 32. Kalau kita hitung yang di atas jadi kesimpulan saya untuk pohon ini ya. Perkiraan ya sekitar 780 ya. Yang model ini. Kalaulah kita ambil kesimpulan dia bisa bertahan sampai bisa petik tua, nanti anggaplah separuhnya. Kalau kita berbicara 80 buah, artinya kemungkinan yang bisa bertahan sampai bakal buah, berproses sampai bisa petik tua nanti pertengahan ya. Agustus atau akhir Agustus atau awal September. Karena alpukat itu tidak juga bisa kita simpulkan langsung petik semuanya, karena nanti dia ada ciri khas tersendiri lagi. Yang mana yang kira matang lebih awal itu yang dulu kita petik ya. Seperti itu. Artinya kalau dia 40 buah kita kali rata-rata ya 2,5 oz ya, anggaplah udah kita rata-ratakan ya grade A dengan grade B ya 2,5 oz. Tinggal kita kali 4, artinya ya kurang lebih 4. Kalau dia 4 buah 1 kilo, artinya ya kurang lebih sekitar
10 kilo. Nah, untuk pohon ini ya bisa 10 kilo. Ini prediksi minimal ya, karena ini kenapa buahnya tidak begitu banyak ya, karena Mei kemarin ini kita petik banyak, ini mungkin ada sekitar 5-60 kilo ya. Nah, sampai di bawah juga kemarin ya. Nah, ini cerita kita ya di lapangan teman-teman. Oh, jadi pohon ini kemarin pada April, Mei, Juni juga berbuah. Nah, yang udah kita petik ya. Nah, ini mungkin akan lebih dulu petik karena ini lebih besar dari yang tadi ya. Nah, ini mungkin akan ya selisih 1 bulan lah dengan yang ini. Seperti itulah alpukat ya teman sahabat. Jadi kita tidak bisa serentak ya petiknya ya. Nah, ini. Untuk pohon ini ya, nah, kita bergeser lagi ya. Nah, ini juga ya, ini pohon yang kemarin kita petik pada akhir tahun ya. Nah, di sini kemarin banyak ya, pada akhir tahun ini banyak kita petik. Maksud saya itu akhir tahun 2024 ya. Desember termasuk Januari, Februari kita petik. Ini prediksi kita kemarin ada sekitar 6-70 kilo ya satu pohon. Nah, ini sudah mulai lagi ya. Tapi untuk yang ini tidak begitu banyak ya. Untuk pohon ini, nah, kalau kita perhatikan ya mungkin adalah sekitar 20-an atau 30 buahnya. Nah, kondisi batang, nah ini sahabat ya. Dia punya pangkal batang udah sebesar paha orang dewasa, mungkin di atas ya. Dia punya percabangan lumayan kokoh. Dan ini yang mana yang kira tumpang tindih percabangan, selalu kita pangkas ya. Nah, ini rutin kita pruning ya. Ini bekas pruning, ini dengan catatan yang mana juga yang akan menyentuh tanah akan kita pruning. Nah, ini masih ada sisa-sisa buahnya juga ya. Nah, nanti dia ini karena kemarin akhir tahun ini sangat banyak buahnya, lebat ya. Nah, ini pertengahan tahun juga ada. Nah, mungkin nanti dia habis ini ada keluar bunga lagi. Nah, jadi mulus ya. Nah, ini mulus. Mudah-mudahan nanti sampai 2,5 bulan atau 3 bulan ke depan tetap mulus seperti ini. Artinya ini kita pastikan bisa masuk grade A. Di depan ini teman sahabat, yang kemarin udah kita petik juga ini ya. Jadi kita udah memberikan nutrisi unsur hara untuk dia bisa berproses lagi masuk siklus generatif, siklus produktif ya, produksi berbunga berbuah. Nah, ini mudah-mudahan 1-2 bulan ke depan, nah ini udah mulai keluar bunga lagi. Nah, seperti itulah ya, namanya udah banyak mengeluarkan buah kemarin, udah banyak mengeluarkan energi, malah udah kita petik. Nah, ini tentu kita bertanggung jawab untuk dia masuk lagi siklus produksi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini mungkin ya Agustus juga ya, ini Agustus awal pertengahan kita perkirakan bisa petik ini. Kalau kita lihat dari sisi buah ini udah masuk 3,5 bulan ya. Nah, artinya kita masih memerlukan waktu 2 bulan ya. Terhitung nanti Juli Agustus bisa petik.
Nah, ini ya teman sahabat. Nah, jadi kalau ada menemui ranting-ranting yang udah kempis ya. Nah, ini. Nah, ini memang sengaja kita kasih tuas ya. Nah, ini tuasnya masih yang 3-4 bulan kemarin, karena di sini juga kemarin udah kita petik juga ya. Udah kita petik kemarin pada April, Mei, Juni. Nah, ini pohon ya. Nah, jadi dia mengeluarkan buah lagi ya. Nah, ini. Kalau kita hitung ini teman sahabat, mungkin ada kurang lebih ya sekitar hampir 150 dia punya buah. Ini rendah batangnya. Jadi rata-rata masih bisa kita jangkau ya kalau untuk petik. Nah, ini untuk kita petik masih bisa kita jangkau pakai tangan ya. Jadi alpukat itu panennya ya kalau bisa kita kondisikan tidak tinggi, karena ini kan sambung pucuk. Begitu dia tumbuh berkembang juga nanti kita potes pucuk sehingga dia pertumbuhannya bisa melebar ya ke sudut utara, selatan, timur, barat, atau ke garis horizontal ya. Tidak vertikal, tidak kayak bentuk tiang listrik. Kalau dia terlalu tinggi menjulang, kalau begitu ada angin kencang, juga dia berpeluang ya untuk roboh, untuk patah. Tapi kalau kita ya bentuk dia punya pohon tidak terlalu tinggi, satu tadi memudahkan panen, kedua kalau ada angin ya gangguan abiotik, dia tidak semudah itu roboh. Ini ya teman sahabat, ini kita ya hanya untuk memperlihatkan ya, mungkin ada teman sahabat untuk budidaya ya, baik sebagai pemula maupun lanjutan, sehingga bisa menginspirasi ya, bisa memotivasi ya. Seperti ini ya. Ini di atas juga ada buah, maksud saya itu di atas ya pada ada buah, di bawah juga ada buah. Ini, ya. Ini rata-rata Agustus kita meyakini bisa petik ini. Ini juga satu tangkai ada 3 ya. Oh enggak, ini satu tangkai 2, ini tangkai lain ya. Ini mungkin kita kendalikan lah ini ya. Mungkin bisa kita alihkan di sini saja, biar dia terbantu oleh seperti ini. Ini dahan-dahan yang tidak berfungsi ini ya udah, biar kita lebih enak juga melihat ya, kita bersihkan. Di tengah juga, ini pertengahan ya. Ini di tengah juga ada buah, di atas juga ada buah. Jadi prediksi kita ini ya kurang lebih ya, karena kita tidak hitung ini. Kurang lebih anggaplah ini ada 100, kurang lebih 100, artinya peluang dia bisa petik itu misalkan lah kita ambil minimal 50 separuhnya, artinya ada 50. Kalau 50 kita rata-ratakan ya, karena ada yang 3 on ke atas, ada yang 3 on, grade A semuanya, artinya tinggal kali 300 gram ya. Satu buah ini bisa 300 gram ya, artinya bisa produksi 15 kilo untuk pohon ini. Oke. Rata ada pentil ya. Kita
masuk ke pohon yang rata-rata usia tanam ini 4 tahun semuanya teman sahabat ya. Nah, ini nah ini rata usia tanam 4 tahun ya, karena kita tanam kemarin pada bulan Juni 2021. Nah, ini Juni 2025 udah memasuki ya, dari tanam udah memasuki 4 tahun. Nah, ini juga ya bertingkat. Yang saya maksud bertingkat itu teman sahabat ya. Nah, ini. Jadi saya ya, ini sangat mencolok ya, besar ini besar. Nah, ini mungkin akhir Juli ya, akhir Juli atau awal Juli atau pertengahan Juli ini bisa petik satu ini. Kalau yang ini ini rata Agustus ya, Agustus September. Maksudnya dia punya bunga ada yang lebih awal keluar, ada yang ya kurang lebih selisih 1 bulan atau 2-3 minggu. Nah, seperti itu. Jadi ya di setiap pohon yang rata usia 4 tahun ya, ini dari tanam ya teman sahabat, di bawah pada ada buah. Jadi rutin ini buah udah beberapa kali ya, kalau hitungan saya mungkin udah ada buah yang kelima. Kemarin lumayan banyak yang kita petik Mei 2000, artinya kita petik April Mei kemarin ya, lumayan banyak ya. Nah, ini tidak begitu ya, ada ya, masih ada lah kan. Kita melihat pohonnya juga lumayan bagus ya, dia punya pangkal batang sudah sebesar di atas betis lagi. Nah, ini ya teman sahabat ya, pangkal batang udah sebesar pantat orang dewasa, bukan lagi paha ini. Jadi sebesar pantat orang dewasa, melebar, langsung membentuk ya percabangan. Artinya sambungannya kemarin sangat rendah ya. Nah, ini udah tidak nampak sambungannya di sini. Nah, ini rata batang atas semuanya ini. Batang bawahnya udah tidak nampak ya. Artinya pada saat penyambungan ini rendah. Ini bentuknya. Nah, ini malah di dahan yang kecil ini juga ada buah. Tapi nanti setelah kita panen, ini akan kita potong ini. Ini kita potong. Kita masuk ke pohon yang satu ini. Ini udah beberapa kali juga teman sahabat ya kita petik. Mungkin ini hitungan saya udah sekitar 4 atau 5 kali ini. Teman sahabat, ini pohon kelihatan kecil tapi usia dari yang tadi kurang lebih sama ya, 4 tahun ya. Ini udah beberapa kali kita panen ya. Walaupun dia ini kecil tapi sangat aktif ya, sangat aktif berproduksi. Nah, ini buahnya juga ya ada di dahan-dahan bawah. Nah, yang kemarin juga buahnya sampai di sini ya, yang pada kita petik April Mei kemarin banyak di sini, makanya ini tuasnya masih kita pertahankan. Nah, ini ada satu ya, nah, masih. Jadi berbuah lagi, selisih 3-4 bulan berbuah lagi. Nah, ini juga ada yang besar ya. Nah, ini besar, ini juga besar. Nah, ini artinya nanti itu ya mungkin ya. Nah, ini besar, bisa petik prediksi Juli pertengahan atau Juli akhir. Karena nanti begitu dia matang, nah, nanti ada lagi dia ciri khasnya ya teman sahabat ya. Dia punya kulit
tidak licin, tidak mulus seperti ini. Dia semacam kasar ya, kasar, bergerigi ya. Tidak lagi mulus kalau dia udah tua. Dan dia warna kulit juga udah ada sembaraut kekuningan. Demikian juga tangkai, dia ada bercak kecoklatan. Kalau tangkai yang siap petik. Ini contoh ya. Ini contoh tangkai yang masih ya glowing ya, masih kalau ciri tangkai dia masih muda itu seperti ini. Dia masih ada hijau kekuningan, tidak ada bercak kecoklatan. Demikian juga buah ya, kalau masih muda ya, mulus. Tapi kalau udah tua dia udah mulai ada rasa kasar dan dia ada sembaraut kekuningan ya. Itu ciri. Tapi yang pasti itu kita mesti tahu waktu dia keluar bunga. Jadi sehingga ya 6 bulan, 7 bulan dia pasti bisa petik ya, matang sempurna. Seperti itu ya. Ya, ini juga di bawah ada beberapa pentil yang akan berproses menjadi bakal buah. Ini udah bisa kita pastikan ini. Ini udah bakal buah ini ya. Tidak, peluang dia untuk gugur rontok ini sangat kecil. Ini sampai petik 2 bulan lagi kita meyakini ini bisa petik ya, 1,5 bulan bisa petik. Tapi kalau yang seperti ini peluang dia gugur rontok masih ya. Ini yang kecil-kecil ini masih tinggi ya teman sahabat. Contoh ini. Jadi kita belum bisa terlalu punya pengharapan. Kalau buah-buah yang sebesar ini peluang dia untuk gugur rontok masih tinggi. Ini banyak di bawah nih. Ini cerita kita ya. Tapi kita karena udah terbiasa menemui yang seperti ini, jadi tidaklah kita ya semacam timbul kekesalan atau ya sayang ya, karena tanaman itu juga ini ada manfaatnya ya, untuk dia berproses, untuk dia lapuk jadi makanan ya pada pohon ini. Karena sifat tumbuhan itu dia untuk mencukupi nutrisi unsur hara, dia bisa ya menggugurkan dahan ranting atau bunga buah untuk kelangsungan hidupnya, kelangsungan untuk dia bertahan hidup. Karena tanaman itu tidak dikondisikan bergerak. Jadi cara dia memenuhi makanannya, cara dia mendapatkan nutrisi unsur hara selain yang ada di dalam tanah, juga itu tadi yang saya bilang ya, dia bisa saja menggugurkan dahan ranting. Ini contoh kan. Ini kalau tidak saya potong ini juga nanti akan gugur. Otomatis dia akan sendirinya lapuk, ada bakteri pengurai ya, sehingga dia bisa menjadi humus ya. Tentu humus kita tahu akan baik untuk kesuburan tanah. Jadi cerita kita sore ini teman sahabat ya, sambil saya keliling-keliling saya juga memantau ya perkembangan ini pentil yang akan berproses menuju bakal buah. Jadi teman sahabat ya, ini pohonnya kecil ya, tidak serindang yang tadi, tapi buahnya sampai ke atas ya. Ini juga kalau ya ini prediksi ya. Hitungannya ini kalau dihitung ya, ini mungkin ada kurang lebih 150 ya. Ini prediksi ya. Bisa saja dia lebih, bisa saja dia kurang. Di atas juga lumayan ada rapat. Di bawah juga ya, di tengah ya, ini di tengah ya, ini. Ini di tengah yang kurang lebih setinggi saya. Ini juga rata ya. Ini
ini dan di bawah juga ada. Nah, ini, ya. Nah, ini kemarin dahan ini banyak ini. Ini kemarin buahnya banyak di sini kemarin. Nah, ini karena udah tidak ada buah, ini kita potong saja ini. Karena tidak bagus juga ya, teman sahabat. Nah, ini saya Nah, ini jangan sayang ya. Walaupun dia ada buah sebelumnya, walaupun dia ada buah pada bulan-bulan yang udah dilewati, pas pada saat ini tidak ada produktif, tidak ada buah. Nah, ini kita potong saja. Karena juga kalau dia berbuah akan merepotkan sampai menyentuh tanah. Ya. Nah, ini, ya. Nah, jadi memang di kebun kita hindar yang sampai menyentuh tanah. Oh, tentu kalau kita tidak potong, ini juga hanya menghabiskan nutrisi unsur hara, sehingga nutrisi unsur hara itu fokus didistribusikan ke atas. Jadi percabangan ini udah kita potong karena tidak ada juga pentil, ya, tidak ada buah. Nah, seperti itu. Boleh kalau ada ranting-ranting yang mati seperti ini, ya dibuang saja. Nah, ini bekas-bekas salang ini boleh dicabut. Nah, seperti ini ya. Nah, coba kameranya di sini ya. Nah, ini jadi cerita kita pada kesempatan sore ini. Nah, ya, semoga dengan video ini teman sahabat mungkin ada yang akan memulai, bisa termotivasi, bisa terinspirasi. Ini yang udah berbuah ya beberapa kali. Nah, nanti kita akan ke alpukat yang baru berbuah. Nah, ini udah pada 4-5 kali petik ya. Nah, nanti kalau petik ini artinya petik yang ke-6, ke-7. Ini juga ya lumayan rindang ya teman sahabat. Nah, ini lumayan rindang. Nah, ini buahnya juga sampai ya di bawah juga banyak. Oh, di atas juga ada ya. Nah, coba. Nah, ini malah kalau kita ya, nah ini. Tapi untuk sementara ini tidak perlulah kita seleksi ya. Ini sampai ada 6. 1 2 3 4 5 6. 6. Karena kurang lebih besarnya sama ya. Hanya ini ujungnya kan udah ada mengering ini. Ini kita potong saja. Ini ada semacam akar ya. Nah, ini jadi memang perlu kontrol sehingga kita tahu ya yang mana yang ada lilitan akar, ya kita bersihkan ya dari lilitan sehingga dia lebih leluasa. Ini juga dahan ini lumayan banyak ya pada berbuah. Nanti kita lihat apakah akan diseleksi atau seperti apa ya. Tapi kalau kita lihat sama ini ya, buahnya sama besarnya. Ya. Ini ada 5. Oh.
Jadi pada merata ya teman sahabat, alpukat yang udah memasuki usia tanam 4 tahun, nah, udah pada berproduksi. Nah inilah, mungkin nanti akan kita jelaskan juga pupuk yang kita gunakan ya teman sahabat ya. Nah, sehingga dengan pupuk yang kita gunakan itu kita berharap ya bunga pentil ya berproses menuju bakal buah, tidak banyak mengalami gangguan gugur rontok. Nah, tentu kita masih main NPK ya, hanya kita perkaya fosfat kaliumnya, itu saja yang kita terapkan di kebun ya. Karena ini ya pohon yang sebesar ini dan dia juga lagi ada buah, tentu dia sangat memerlukan nutrisi unsur hara. Artinya frekuensi kita ya kalau bisa rutinlah pemupukan, paling tidak 1 bulan sekali ya, karena pohonnya udah besar. Nutrisi unsur hara yang kita berikan itu adalah untuk pengisian sel-sel buah juga ya. Nah, sehingga dia punya pohon lebih ya terbentuk ya. Ini kalau kita lihat kecukupan nitrogen ya, dari daun ini kita bisa melihat kecukupan nitrogen ada. Nah, dan fosfat kaliumnya juga ya bisa kita lihat ya di sini untuk pengisian sel-sel buah ini. Nah, jadi lumayan baik ya. Terus di sisi buah juga mulus-mulus ya. Nah, ini coba lihat. Nah, ini buahnya ya. Ketinggian ya, ketinggian saya 1,60 meter ke atas, 65. Artinya ini pohon ketinggiannya kurang lebih sekitar 6 meter ya, 6 meter dari atas tanah ya, 6 meter atau 7 meter ya. Nah, itu ada satu buah yang bisa petik, udah tua. Coba kamera di jam, itu ada buah satu ya, bisa petik ya. Nah, ini walaupun kita tidak bisa langsung meraba atau melihat tangkainya, tapi dari kejauhan, nah ini udah bisa petik yang satu ini ya, yang satu ya teman sahabat. Sebelumnya ini 1 bulan yang lalu juga udah ada petik, kebetulan yang itu bukan kita tidak petik, hanya dia masih kecil. Nah itulah ya, alpukat itu tidaklah pada saat kita petik harus dipetik semuanya. Jadi kita bisa melihat ya, menyeleksi pada saat petik itu yang mana yang tua kita petik, yang mana yang belum sempurna matang, belum matang sempurna ya kita tinggal. Nah ini keadaan pangkal batang ya. Di atas betis ya, di atas paha, bukan betis, di atas paha orang dewasa. Pangkal batang ini kalau bisa jangan dibikin timbunan ya, jangan diuruk. Dan pupuk juga jangan terlalu dekat pangkal batang. Nah, biarkan saja pangkal batang ini seperti ini. Karena kalau kita penimbunan di sini kelembapan tinggi, bisa saja untuk pintu masuk jenis bakteri patogen yang tidak baik. Nah, seperti itu ya. Ini 4 tahun ke atas juga ya, 4 tahun ya. 4 tahun ternyata juga ya. Nah, ini pada Agustus nanti, September peluang petik ya, bisa petik. Nah, ini sama teman sahabat 4 tahunan ya. Nah, ini pangkal batang lumayan besar ya. Pangkal batang sebesar ya pantat, bukan lagi paha ya, ini pantat, sebesar pantat orang dewasa.
Dia punya pangkal batang udah lumayan besar ya. Hanya kita tidak bawa meteran ya untuk mengukur diameternya berapa. Juga berbuah ya, di bawah juga ada. Hanya di bawah ini tidak begitu banyak ya. Dia anunya di atas ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ke yang baru belajar berbuah, yang tanaman memasuki 2 tahun ke atas. Ini, ini kata di atas. Nah, itu ada tangkai yang jatuh. Ya biasa. Ini, nah, jatuh. Kenapa jatuh? Udah kita karena ini alam yang membentuk dan yang menjatuhkan ini juga alam. Anggap saja ini untuk keperluan nutrisi yang akan dia melangsungkan kehidupannya untuk terbentuknya ada bakteri pengurai nanti sehingga dia bisa menjadi humus. Nah, ini selayaknya ini harus kita potong juga ya. Tapi ya kita lihat dulu ada enggak buahnya. Kalau ada buahnya ya. Nah, ini ada buahnya enggak? Nah, ini udah menyentuh tanah ini. Jadi saya akan bijaksanai, saya potong. Karena banyak ya, banyak pertimbangan kita kalau kita pertahankan memudahkan serangga untuk naik ke atas ya. Nah, sehingga kita lebih baik kita bijaksana kita potong. Ini juga ada ya. Nah, ya. Ada dikit-dikit. Di atas juga ya, ada juga buah. Nah, ini udah bisa petik juga ini. Ini kemarin kita potong ya, teman sahabat. Nah, kebetulan ini kena ya, kena bakteri, kena patogen yang tidak baik. Nah, jadi sehingga kita potong. Sepertinya ini tidak ada tumbuh tunas. Nanti akan kita potong di sini. Ini masih rutin kita ya kendalikan dengan antrakol, kita campur juga ya jenis insektisida. Nah, kita kocor ya, kita kocor. Tapi kalau kita lihat pertumbuhannya masih lumayan baik ya. Nah, masih ada tunas baru ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti inilah ya teman sahabat. Ada beberapa yang udah masuk usia dari tanam di kebun Alpocate Farm. Nah, yang udah kita jelaskan tadi ya. Jadi yang usia 4 tahun ini tidak serta-merta semuanya berbuah ya. Karena nah contoh ini ya. Nah, ini juga lagi berproses. Mungkin dia nanti perkiraan mungkin Agustus atau September baru akan muncul bunga. Nah, ini yang lagi keluar pentil ini ya mungkin hitungan 2,5 bulan atau kurang lebih udah ada yang bisa dipetik. Ini cerita kita teman sahabat ya. Pupuk tadi udah kita jelaskan, kita pakai NPK. Hanya NPK kita perkaya lagi dengan unsur fosfat ya, unsur fosfor ya maksudnya ya. Fosfat, fosfor sama, dan kita juga pakai K2O, kalium klorida ya, yang di kemasan ya, MOP ya, KCL ya, yang unsurnya 60%, terus fosfatnya 32% ya. Nah, kita juga kadang menggunakan Posca ya, ya kita jujur saja ya. Nah, kadang juga kita campur dengan pupuk berimbang. Berimbang artinya 16 ya.
Kalau Ponska kan hitungannya 15, 10, 12. Nah, tinggal kita aplikasi. Kalaulah kita menggunakan NPK untuk satu pohon ini kurang lebih 1 kilo, artinya ya tidak apa, kita perkaya kaliumnya K2O 1 kilo juga, kita tambahkan lagi fosfat SP ya, yang kandungan fosfatnya 36%. Nah, 1 kilo juga kita gaul, kita aplikasi, kita pupuk. Nah, kalau bisa pemupukannya pas persis di tajuk daun ya, kita bikin parit, ada kita peragakan ya cara pemupukan, dan kita tabur juga ya di bawah pohon. Nah, seperti itulah. Nah, kayak model ini kemarin ya, ini kita ada peragakan kemarin ya, cara pemupukan alpukat yang lagi berbuah ya. Nah, karena banyak yang bertanya ya, banyak yang bertanya ini ya. Banyak yang bertanya apakah alpukat yang lagi berbuah keluar pentil itu boleh dipupuk? Ya boleh. Kalau dia tidak dipupuk, dari mana dia untuk mendapatkan nutrisi unsur hara kan? Seperti itu. Tentu kita perkecil unsur nitrogen. Udah yang cukup yang ada di NPK itu saja kita gunakan. Baik dia di Ponska maupun dia di pupuk berimbang. Hanya kita perkaya tadi udah saya jelaskan ya, tambahkan fosfat dengan kalium. Oke teman sahabat, ini cerita kita. Udah panjang lebar kali videonya. Jangan lupa di like, di share ya. Mungkin teman sahabat ada yang mau bertanya, silahkan ya. Ini cerita kita, bukan berarti kita pamer, bukan berarti kita untuk tujuan lain, tapi hanya sebatas berbagi ya. Mungkin ada teman sahabat yang berencana mau mulai budidaya atau sedang atau lanjutan. Nah, ini cerita kita di lapangan. Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin teman sahabat ada yang ingin berbagi cerita juga atau bertanya, nanti akan kita balas, kita konfirmasi. Demikian juga yang tidak kalah pentingnya, di subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasi. Dengan teman sahabat mensubscribe dan membunyikan lonceng notifikasi, teman sahabat sudah mensupport, mendukung channel Alpukat Farm untuk maju berkembang. Demikian juga dengan teman sahabat membunyikan lonceng notifikasi, begitu kita ada merangkai kegiatan-kegiatan di kebun Alpukat Farm atau kegiatan pertanian lainnya, ada video terbaru, tayangan terbaru, teman sahabat bisa mengikutinya ya, yang kita posting di channel YouTube Alpukat Farm. Tetap semangat. Salam dari kebun Alpukat Farm. Terima kasih teman sahabat yang udah menonton, like. Sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya.